Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini yang akan Ibu ajarkan adalah sebenarnya mengenai uji T ya. Nanti uji T ini adalah untuk melihat perbedaan rata-rata antar variabel gitu. Silakan dilihat dulu ya. Ada yang independen, nanti ada yang dependent sample t-test. Tujuannya apa kita pakai uji T? Untuk membandingkan rata-rata dari dua grup yang tidak berhubungan satu dengan yang lainnya. Untuk melihat apakah kedua grup tersebut mempunyai rata-rata yang sama ataukah tidak secara signifikan. Dapat pula dikatakan bahwa prosedur independent sample t-test adalah perbandingan rata-rata untuk dua kelompok kasus. Idealnya tes ini subjek materi harus acak ditugaskan untuk dua kelompok itu, sehingga perbedaan manapun yang terjadi adalah dalam kaitan dengan perlakuan atau ketidakadaan perlakuan gitu, bukan faktor yang lainnya. Nah, syarat kita bisa pakai uji T ini apa? Data harus berdistribusi normal dan jumlah sampel sedikit atau kurang dari 30 ya. Di sini Ibu sudah coba masukkan data. Kita mau lihat perbedaan dua laju ini. Kelajuan tuh mau dilihat perbedaannya signifikan atau tidak antara laju 1 dan laju 2 gitu. Mengingat bahwa untuk pakai uji T kita harus melihat dulu datanya berdistribusi normal atau tidak. Berarti kita akan nguji normalitasnya dulu. Langkah pertama untuk pakai uji T adalah melihat syaratnya. Yang pertama syaratnya jumlah sedikit kurang dari 30 sampel. Bener nggak? Ini kan 12 ya. Berarti laju 1 12, laju 2 12, berarti sampelnya itu kurang dari 30 sehingga kita bisa pakai uji T. Sementara ini terpenuhi syaratnya. Selanjutnya kita mau uji normalitas dulu nih. Nah, gimana caranya? Karena untuk pakai uji T kita perlu menguji normalitas datanya terlebih dahulu. Caranya silahkan setelah masukkan data, ini sebenarnya 0, ya, sebenarnya variabel dulu. Ingat setiap memasukkan data, masukkan dulu di variabel view-nya yang mau menjadi variabel apa saja. Yang pertama Ibu tulis di sini laju 1 dan laju 2. Tipenya numerik karena di angka ya. Oke, ini Ibu tambahkan lebarnya 8, desimalnya 7. Mempengaruhi nggak desimalnya? Coba kalau kita tulis 3 aja. Tuh, dia cuma 3 angka di belakang koma ya. 7. Tuh, dia mempengaruhi. Ini sebenarnya 0, ya. Nolnya tidak nampak ya. 0,0009132. Untuk di SPSS tergantung, nanti silakan dicoba. Komanya pakai titik. Misalnya kita tambah lagi satu data 0, komanya pakai titik ya. Tuh 1 3 4 2 4 5 0 0 2 misalnya tuh. Tuh bananya 0,0001342 tuh. Oke ya. 0 titik 0,0002351 misalnya ya. Nah, seperti itu ya. Setelah masukkan datanya, ini Ibu ambil dari jurnal ya. Sebentar kita lihat jurnalnya. Nah, ini jurnal yang Ibu ambil datanya, tapi Ibu ambil acak ya. Gak semua. Ini judulnya adalah analisa pengaruh intensitas arus dan jenis elektroda terhadap laju pengerjaan logam pada proses electrodischarge machine ya. Ini adalah jurnal dari UNESA. UNESA udah lama ya, ini 2010. Ini yang Ibu ambil sebenarnya cuma datanya saja ya. Untuk kita uji coba di SPSS nih, hasil perhitungan lajunya untuk arus 1 misalnya ini. Nah, yang mau kita lakukan adalah mau melihat ini berbeda nggak antara jenis elektroda 1 dan jenis elektroda 2 dalam laju pengerjaan logamnya. Kita masukkan, ini kan sebenarnya nggak semua yang Ibu masukkan ya, cuma beberapa saja karena cuma untuk contoh. Oke nih,
Selanjutnya kita akan menguji normalitasnya. Caranya klik analyze, pilih descriptive statistik, selanjutnya pilih explore, klik oke. Kita kembalikan dulu. Ada dua variabel kan? Untuk uji normalitas ini kita harus menguji satu-satu. Laju 1 normal tidak, laju 2 normal tidak. Itu satu-satu ya, tidak bisa digabung. Kita masukkan dependent listnya satu-satu. Oke. Sekarang kita buka yang statistik, cek. Oke, deskriptif ya, dengan alfanya 95%, berarti alfanya 5% yaitu 0,005 ya. Continue, klik plot. Duh. Kalau nggak mau pakai diagram, ini kan sebenarnya kita ngeklik ini, itu artinya kita mau memunculkan apa saja gitu. Histogram perlu nggak usah, karena kita sebenarnya cuma perlu normality ya. Klik stem and leaf-nya, faktor level together, oke. Continue, kita cek di sini, oke. Yang ini, oke ya. Tinggal klik oke. Tuh, kita lihat outputnya. Apa saja yang muncul dari output kita? Ini summary-nya, ada 13 data, benar. Betul ya? Tidak ada yang kurang. Deskriptifnya itu yang merupakan rata-rata, median, varians, modus, dan sebagainya. Nah, yang kita lihat yang ini, test of normality ya. Test of normality ada dua, dia pakai uji Kolmogorov-Smirnov atau Shapiro-Wilk, semuanya sama saja ya, boleh ambil yang mana saja, tapi yang paling sering dipakai umumnya adalah Kolmogorov. Yang kalian lihat itu adalah nilai signifikansinya ini tuh. Untuk laju 1 signifikansinya adalah 0,056, laju 2 0,200 tuh. Nah, sekarang dari signifikansi ini kita mau memutuskan dia normal atau tidak, gimana caranya? Oke. Caranya adalah membandingkan ini. Ketika signifikansinya lebih besar dari 0,05, maka data itu berdistribusi normal. Dan sebaliknya, kalau signifikansinya itu lebih kecil dari 0,05, maka dia berdistribusi tidak berdistribusi normal. Sekarang lihat ini 0,056. Ini lebih besar apa lebih kecil dari 0,05? Ya jelas itu lebih besar ya, walaupun cuma 0,006 lebihnya, tetap dia lebih besar. Dengan 0,2 dia juga lebih besar. Berarti kesimpulannya laju 1 dan laju 2 ini berdistribusi normal. Nih kelihatan ini. Normal key plot of laju 1, lihat. Ini adalah garisnya. Jadi semua datanya ini berada di seputar garis ini ya. Oke, ini plotnya. Ini untuk laju 2, dia nggak jauh, itu kelihatan dia normalnya ya. Kembali ke sini, berarti sudah disimpulkan bahwa laju 1 dan laju 2 itu berdistribusi normal. Oke, kita simpan dulu. Selanjutnya kita coba buat di outputnya nanti ya. Oke, biar gampang kita, nanti kalian ketik sendiri ya. Ini Ibu coba screenshot saja ya. Kalau kalian nanti ketik sendiri di tabel yang bagus, kita crop. Oke, kita ambil mana tadi normalitasnya, ada di mana? Oke, ke bawah ini ya. Klik kanan, copy,
Nanti dibuat analisisnya yang rapi berdasarkan tabel normalitas. Di atas diperoleh data bahwa pertama signifikansi untuk laju 1 ya itu sama dengan berapa? 0,056. Nah, ini lebih besar dari 0,05. Kesimpulannya adalah laju 1 itu berdistribusi normal karena dia lebih besar ya. Yang kedua, signifikansi laju 2 itu berapa? 0,2. Ini juga lebih besar dari 0,05. Kesimpulannya juga laju 2 berdistribusi normal. Oke. Berarti syarat 1 data normal terpenuhi. Yang kedua, data lebih kecil dari 30 itu juga terpenuhi karena data kita cuma 13 ya. Berarti kita bisa pakai uji T independen. Dia independen, kenapa? Laju 1 sama laju 2 itu tidak berhubungan, artinya laju 1 bukan merupakan laju 2 dan sebaliknya. Itu namanya dia masuk ke independennya ya. Baik, kita lanjutkan uji T independen ya. Nah, kita buat dulu langkah-langkahnya. Yang pertama adalah buat hipotesisnya. Hipotesis yang pertama adalah H0, artinya tidak ada atau mu ya, mana mu? Insert. Ada mu nggak di sini? Oke, mu rata-rata ya. Mu 1 itu sama dengan mu itu rata-rata, ingat ya. Mu yang laju 2. Kalau ini tidak karena dia sama artinya tidak ada perbedaan rata-ratanya. Karena kita pakai uji T untuk menguji perbedaan rata-rata. Oke. Hipotesis tandingannya itu H1. H1 kita ganti ya. Ini bukan sama dengan, kalau ada perbedaan di sini lawan dari tidak ada berarti ada perbedaan. Tandanya kita ganti juga jadi tidak sama dengan ya. Oke, nah ini yang akan kita uji nanti. Syaratnya apa? Ketika nanti signifikansinya lebih besar dari 0,05 ya. Artinya H0 diterima, kalau H0 diterima, H1 ditolak. Oke. Kalau lebih besar ya. Tapi kalau dia lebih kecil sama dengan tanda lebih kecil sama dengan 0,05, H0-nya ditolak. Kebalikannya ya. Dan H1 diterima. Nih. Tapi untuk uji T kita harus memasukkan datanya itu digabung nih. Ini kita copy, nanti kita ganti variabel view-nya. Coba. Atau halaman baru boleh. Halaman baru tuh, Ctrl N ya. Kita masukkan ini lajunya, laju, dan yang kedua arus. Untuk arus dia ada 2 ya. Yang ini tadi desimalnya 7, kita buat arus 0 saja. Nanti di value-nya 1 itu untuk
arus 1 ya. Dan 2 itu untuk arus 2. Add. Oke, tuh kita masukkan. Ini kita ambil data yang tadi, bisa di copy. Nih, di copy dulu. Dia harus digabung dalam satu kolom ya untuk uji T. Diklik, sep. Nah, ini yang satu. Ini untuk yang arah 1 kan. Oke. Elektroda 1 maksud Ibu ya. Coba elektroda nih. Jenis elektroda. Aduh, kegedean. Elektroda aja. Oke. Ini elektroda 1, kita lanjutkan yang elektroda 2, kita masukkan data yang ini, di copy. Dia berbeda, dia harus digabung ya. Ini berarti 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Oke. Selanjutnya kita bisa lihat di sini. Di modul kita ada ya. Buka di analyze. Kecilin. Analyze, di compare, di one sample t-test dulu. Klik, oke, kita cari, lihat di sini ada ya keterangannya. Yang akan dites itu apa? Lajunya ya. Masukkan lajunya. Terus pilih option 95 benar. Lihat missing, cep. Sini ada independen. Ini kita yang uji biasa dulu. Oke. Dites. Kita lihat contohnya. Ini ada contoh analisisnya di sini ya. Signifikansinya dilihat nanti output bagian pertama, variabel. Ini contohnya lain nih. Ibu ambil contoh yang teknik tadi ya. Ya, di sini semuanya ada. Output bagian kedua H0 tidak berbeda dengan total katanya. Oke, ada nih ya. Kita lihat di mana? Nah, nih signifikansinya. One sample test. Di copy. Hook. Ini dulu kita coba yang sesuai dengan contohnya. Alpanya 0,000. Nah, 0. Lebih besar apa lebih kecil dari 0,05? Lebih kecil. Signifikansi kita berapa? 0,00. Lebih kecil artinya H0 ditolak, H1 diterima. Artinya apa? Cek lagi hipotesis kita. H0 ditolak, H1 diterima. Artinya ada perbedaan rata dari laju untuk kedua jenis elektroda. Seperti itu. Itu pakai uji T kesimpulannya ya. Nanti kita coba yang ini. Analyze, pilih yang independent sample t-test, masukkan lajunya, elektrodanya, define group 1 dan 2 ya. Option 95%. Oke, kita lihat outputnya. Nah, ini ya. Signifikansinya 0,01 sama saja ya. Kalau pakai uji sampel one sample dia 0,0. Untuk ini pakai independent sample t-test dia 0,01 ya. 0,01 dia lebih kecil apa lebih besar dari 0,05?
Aduh, kegedean ya. Kalau kegedean kecilin. Gimana caranya? Hop. Ya rapi bisa ya. Sep. Tetap yang dilihat nilai signifikansinya ya, yang akan dibandingkan dengan 0,05, patokannya adalah 0,05. Aduh, besar ya dia. Gimana kecilinnya nih? Oke. Tuh, ini ya. Ini yang dilihat nih. Tuh, signifikansinya sama. Kita copy. Tapi sini kalau pakai uji tes independen dia 0,017. Yang ini kita kasih warna merah biar kelihatan. Yang ini kita kasih merah. Sip. Nah, tidak merubah, dia tetap lebih kecil ya. Artinya 1 diterima. Artinya ada perbedaan rata-rata untuk laju kedua jenis elektroda ini. Oke, ini adalah uji T. Sudah selesai untuk uji T ya. Di sini juga Ibu masukkan pair sampel t-test yang berpasangan untuk sebelum dan sesudah. Misalnya ada satu perlakuan nanti. Satu perlakuan misalnya dipanaskan ya, misalnya kalau dalam teknik bisa aja suatu logam dipanaskan, mau dilihat panjangnya, panjang logam A sebelum dan sesudah dipanaskan, itu tetap melibatkan logam tersebut, tapi perbedaannya adalah sebelum dan sesudah ya. Itu nanti pakai yang pair sample t-test. Oke, nanti di sini ada contohnya, boleh dicoba. Data-data yang dipakai boleh cari di jurnal-jurnal yang ada di Google, bebas ya. Nah, nanti kesimpulannya tetap tuh. Jangan lupa untuk menganalisis selalu bikin apa, hipotesisnya apa, pengambilan keputusannya apa ya, kriterianya, dapatnya nanti berapa. Nih kayak gini. Silakan membuat analisisnya seperti yang ada dalam modul ya. Teratur seperti itu. Sampai di sini untuk yang uji T, nanti kita akan coba cross step. Cross step ini buat apa nih Bu? Gitu ya. Ya, di situ ini contohnya sudah banyak ya. Oke. Sampai apa kita nanti cross step square multi table, nanti akan Ibu ajarkan juga ANOVA, kayaknya yang penting-penting aja dulu ya, yang sering atau akan sering kalian pakai. Nah, nanti untuk tugas akhir saja. Baik, disimpan datanya. Kalau mau ingat ini tadi, kalau mau pakai uji T harus, kalau mau uji normalitas nggak apa-apa satu-satu ya. Tuh kalau mau uji T dia harus digabung, tapi dilabelkan, yang ini 1, yang ini 2, tapi dalam kolom yang memanjang ya, seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.